Perkenalkan, nama saya Andrew Cianto dengan NIM 140141925 dari Rombel F. Saya akan menjelaskan materi kelas 4 semester 1 tema 3 subtema 3 pembelajaran ke-1. Berikut adalah tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Berikut ini adalah gambar narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang sedang diwawancarai, sedangkan pewawancara adalah orang yang menggali informasi dari narasumber atau yang melakukan wawancara. Wawancara ini selalu memberikan pertanyaan yang diawali dengan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Hal-hal penting selama wawancara: yang pertama, menyimak dengan cermat. Yang kedua, mencatat kata-kata kunci dari narasumber atau kata-kata yang penting. Yang ketiga, fokus pada topik yang dibahas. Yang keempat, tandai hal-hal yang penting. Berikut adalah contoh wawancara di televisi. Berkali-kali berupaya melakukan yang namanya pengendalian, dan alhamdulillah tahun 2016-2017 sebenarnya sudah relatif kecil atau relatif tidak ada kegiatan perambahan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kami lebih dari 10 kasus yang telah kami bawa, terpaksa harus kami lakukan penegakan hukum ke Polres Lumajang, yang saat ini prosesnya masih berjalan. Pihak perhutani berjanji akan melakukan tindakan pemulihan hutan lindung secara bertahap untuk meminimalisir terjadinya longsor susulan. Kita tadi lihat kan di wawancara itu ada pepohonan yang akibat ulah manusia jadi tidak terawat dan rusak. Apa saja sih sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia? Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yang pertama adalah padi dari Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, jagung dari Wonosobo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Madura. Kemudian ada tebu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian tembakau dari Klaten, Surakarta, Dieng, Kedu, Temanggung, dan Bojonegoro. Kemudian ada teh dari Bogor, Sukabumi, Wonosobo, dan Garut, dan lain sebagainya. Banyak sekali keberagaman sumber daya alam di sekitar kita yang jika kita olah akan memberikan manfaat yang besar untuk kita. Terus kenapa ada gambar seperti ini? Ini adalah karena terlalu banyak pemanfaatan yang tidak melestarikan alam. Hal ini perlu diperhatikan. Terus bagaimana cara kita melestarikan lingkungan agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik? Contoh sederhananya adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Yang ketiga, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Kemudian menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan, dan sebagainya. Dengan kebiasaan sederhana seperti ini, kita juga turut serta untuk melestarikan lingkungan, sehingga tidak terjadi seperti yang ada di gambar tadi. Oke, sekarang kita masuk ke soal latihan. Kalian bisa men-stop video ini untuk mengerjakan soal, kemudian bisa dilanjutkan kembali. Sudah? Nah, berikut adalah jawaban dari soal latihannya. Soal yang pertama, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari, tadi sudah dijawab, dari makhluk hidup. Sudah pernah saya katakan. Yang kedua,
Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan, yaitu jawabannya adalah D. Apa. Yang ketiga, di bawah ini merupakan tindakan melestarikan lingkungan, kecuali C. Memetik bunga dan ranting. Karena itu jelas tindakan yang tidak melestarikan lingkungan, yang akan membuat seperti gambar yang hutan gundul tadi. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan ya. Terima kasih.